Pernah nggak sih Anda ikut program pengembangan pemimpin, terus rasanya kayak ada yang kurang? Kita belajar banyak skill baru, tapi kok rasanya ada sesuatu yang mendasar yang kelewat ya? Nah, kali ini kita akan bedah bareng sebuah kerangka kerja yang namanya Model Connections. Ini bukan cuma soal gimana caranya jadi pemimpin yang jago, tapi gimana caranya jadi pemimpin yang sehat dan utuh seutuhnya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat dulu masalahnya. Kenapa sih jago doang itu nggak cukup? Terus kita masuk ke solusinya, mulai dari tujuannya dulu, yaitu model pemimpin 5K. Udah tahu tujuannya, baru kita bedah prosesnya. Gimana cara nyampe ke sana pakai 4 dinamika. Dan yang paling penting, di akhir kita bakal bahas gimana Anda bisa bikin rencana pertumbuhan buat diri Anda sendiri. Yuk, kita mulai dengan jujur-jujuran dulu. Kita pasti pernah ngerasa frustrasi kan? Udah ikut banyak banget pelatihan kepemimpinan, keluarin waktu, biaya, tapi kok rasanya seringkali ada yang gantung. Nah, pertanyaannya, kenapa ya bisa gitu? Coba deh ingat-ingat lagi program training yang pernah Anda ikuti atau mungkin yang lagi Anda rancang sekarang. Sering nggak sih rasanya tuh berat sebelah, kayak cuma fokus ke skill teknis, apa yang pemimpin lakukan, tapi lupa sama siapa pemimpin itu sebenarnya? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini masalah yang umum banget. Nah ini dia nih biang keroknya. Kita tuh sering banget numpuk semua beban di satu sisi doang. Kompetensi, kita asah keahlian, belajar strategi, kuasai teknik, dan itu semua penting loh. Tapi masalahnya, waktu kita abai sama area-area lain, kita malah menciptakan pemimpin yang mungkin kelihatannya pinter, tapi dalamnya rapuh. Padahal kepemimpinan yang sehat itu jauh lebih dari sekedar skill. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang kita geser ke solusinya. Dan semua ini dimulai dengan menetapkan tujuan yang benar. Karena sebelum kita nanya, gimana cara bertumbuh? Kita harus punya gambaran yang jernih dulu kan? Sosok pemimpin yang sehat dan utuh itu sebetulnya kayak apa sih? Nah, ini dia cetak birunya, model pemimpin 5K. Coba perhatikan baik-baik. Yang paling mendasar dari model ini adalah intinya. Di tengah-tengah ada Kristus, yang jadi sumber energi dan fondasi dari semuanya. Ini bukan cuma satu elemen di antara yang lain loh. Ini adalah pusat gravitasi yang bikin 4 area lainnya itu nggak berantakan dan tetap pada tempatnya. Yuk kita lihat kelima pilar ini satu persatu. Mulai dari pusatnya, Kristus sebagai sumber kekuatan. Terus ada komunitas, karena jadi pemimpin itu nggak bisa sendirian. Lanjut, karakter. Ini soal integritas kita. Ada juga keterpanggilan, ini alasan kenapa kita memimpin. Dan baru yang terakhir, kompetensi, yaitu soal apa yang kita bisa kerjakan. Lihat ya, kompetensi itu penting, tapi dia cuma satu bagian dari sebuah puzzle yang jauh lebih besar. Analogi ini, jujur ya, kuat banget dan mungkin agak jelek gitu. Anggap aja kepemimpinan Anda itu kayak tong atau barel ini. Anda bisa aja punya bilah kompetensi yang tinggi banget, tapi kalau bilah karakter atau komunitas Anda pendek, kapasitas Anda sebagai pemimpinnya bakal bocor lewat situ. Efektivitas kita itu nggak ditentukan sama area terkuat kita, tapi justru sama area terlemah kita. Oke, jadi tujuannya kan udah dapat tuh, 5K. Keren. Tapi itu baru setengah jalan loh. Tahu tujuannya aja nggak cukup. Kita juga butuh proses yang benar untuk bisa sampai ke sana. Gimana sih caranya kita bisa bangun kelima area itu secara seimbang? Nah, ini pertanyaan logis berikutnya kan? Kalau tujuan kita itu holistik, membangun kelima area 5K secara utuh, ya prosesnya nggak bisa dong cuma sepotong-sepotong. Prosesnya harus sama holistiknya dengan tujuannya. Kita nggak mungkin bisa mencapai tujuan yang utuh dengan cara yang timpang. Dan ini dia jawabannya, model 4D atau 4 dinamika transformasi. Coba deh, jangan lihat ini sebagai program atau kurikulum yang kaku. Anggap ini sebagai 4 lingkungan atau jalur alami di mana Tuhan membentuk kita. Pertumbuhan yang sejati itu terjadi ketika kita dengan sengaja masuk dan terlibat di keempat-empatnya. Kita bedah ya. Yang pertama, spiritual. Ini hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kedua, relasional. Kita dibentuk lewat komunitas. Ketiga, pengalaman. Kita belajar waktu terjun langsung, bahkan dari kesalahan. Dan yang terakhir, instruksional. Kita belajar dari pengajaran. Nah, ini nih yang sering jadi jebakan. Banyak banget program kepemimpinan yang gagal karena cuma fokus di yang terakhir ini, instruksi doang, tapi lupa sama 3 arena lainnya yang sebetulnya jauh lebih powerful. Nah, disinilah letak salah satu ide yang menurut saya paling game-changing dari semua ini. Coba pikirin gini, 3 dinamika yang pertama, spiritual, relasional, dan pengalaman, itu adalah konteks pertumbuhan Anda. Itu adalah tanah tempat Anda tumbuh. Sementara dinamika instruksional itu adalah konten atau benihnya. Kuncinya di sini, konteks itu hampir selalu lebih kuat daripada konten. Informasi doang itu jarang banget bisa mengubah hidup orang. Lingkunganlah yang benar-benar membentuk kita.
Oke, sekarang bagian yang paling seru. Gimana caranya kita gabungin semua ini jadi sebuah rencana praktis yang bisa langsung Anda pakai? Ini nih bagian di mana teori kita ubah jadi aksi nyata. Lihat deh gambar ini. Ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Semuanya itu dimulai dari sebuah rancangan yang disengaja. Rancangan ini yang kemudian menggerakkan proses yang tepat, yaitu 4D, untuk akhirnya mencapai tujuan yang kita mau, yaitu 5K. Jadi, ini bukan pertumbuhan yang untung-untungan, tapi pertumbuhan yang memang kita desain. Dan ini bisa kita pecah jadi 3 langkah yang super praktis. Gampang kok. 1. Tentukan tujuan. Tanya ke diri sendiri. Dari 5 area 5K, mana ya satu area yang paling butuh perhatianku sekarang? 2. Tentukan proses. Tanya lagi, oke, kegiatan spesifik apa di 4 area 4D yang bisa aku lakuin buat bertumbuh di area K itu? Dan 3. Buat rancangan. Tulis, bikin jadi rencana yang jelas dan sederhana. Gampang kan? Jadi, kalau mau disimpulkan dalam satu kalimat, intinya begini. Untuk membangun pemimpin yang sehat, kita harus dengan sengaja membangun kelima area 5K, dan kita harus melakukannya lewat sebuah proses yang holistik, yang melibatkan keempat dinamika 4D. Titik. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah dengar semua ini, dari 5 area K tadi, area mana yang rasanya paling disentil di hati Anda saat ini? Nggak usah mikirin rencana yang besar-besar dulu. Cukup pikirkan satu hal ini. Apa satu langkah kecil dan nyata yang bisa Anda ambil minggu ini untuk mulai bertumbuh di area tersebut? Karena pertumbuhan sejati itu selalu dimulai dari sana.